Shalom. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Parhalado atau Majelis Gereja HKBP Resort Kebayoran, dalam hal ini HKBP Kebayoran Baru, HKBP Gandaria, dan HKBP Tridharma menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah di gereja HKBP Resort Kebayoran Baru. Minggu ini yaitu Minggu tanggal 31 Mei 2020 adalah minggu memperingati hari turunnya Roh Kudus. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya bahwa Dia akan meminta pada Bapa Roh Kudus untuk menyertai orang percaya. Hari ini kita merayakannya, yaitu pesta peringatan Pentakosta. Selamat Hari Pentakosta, saudara-saudaraku. Terpujilah Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hati batinmu. Dan aku membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus.
Bukalah mata hati kami juga dengan roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan ayat 2. Kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami, Tuhan yang Maha Murah, pada hari pesta Pentakosta ini, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui dosa-dosa kami. Engkau telah menyatakan melalui firman-Mu, setiap orang yang takut akan Engkau dan melakukan kehendak-Mu, Engkau terima dari segala bangsa dan tanpa memandang perbedaan. Engkau telah mencurahkan Roh-Mu agar kami hidup dalam kasih juga terhadap sesama manusia dan sesama ciptaan lainnya. Ampunilah kami
Jika terkadang Engkau melihat kami menjadi penghalang sesama kami datang kepadamu dan kurang merawat alam ciptaan-Mu. Ya Roh Kudus, kuduskanlah dan kuatkanlah kami, agar di dalam kami nyata buah Roh-Mu. Saat ini kami sedang menghadapi keadaan yang berat akibat pandemi coronavirus 19. Banyak yang telah meninggal dengan tidak memandang bulu, dan keluarga tidak bisa turut menghantar untuk terakhir kalinya. Banyak pula yang terpapar, bahkan kian bertambah, terlebih karena kesadaran yang kurang pada banyak orang untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Ada kalanya kami dihinggapi rasa takut kalau kami sakit. Ya Tuhan, kami memohon, kasihanilah kami, ampuni dosa kami, dan lepaskanlah bumi ini dari bahaya besar ini. Hanya pengasihan-Mu yang kami andalkan. Ya Roh Penghibur, hiburkan dan kuatkanlah iman kami, terlebih saudara-saudara kami yang menderita karena pandemi ini. Sembuhkanlah dan baharuilah kami dan segenap ciptaan-Mu. Di tengah-tengah kemajuan zaman dan cepatnya berita beredar, berkembang pesat pula berita bohong atau hoax yang menimbulkan perilaku saling menghujat, memfitnah, dan merusak kerukunan keluarga, jemaat, masyarakat, dan bangsa. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Curahkanlah roh kebenaran itu agar kami berhikmat dan dituntun kepada kebenaran. Kuatkanlah kami agar kami kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat yang ke-6. Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh
berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup juga dengan dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling dengki. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita dengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu tanggal 31 Mei 2020. Yang pertama, Minggu Pentakosta. Hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta yang pertama. Setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan untuk pekabaran Injil atau sending. Hari Senin tanggal 1 Juni 2020, kita akan mengadakan kebaktian dalam rangka Pentakosta kedua. Yang kedua, berita anak lahir. Hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 yang lalu, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada keluarga, Roy Tua Paningotan Simanjuntak, Ibu Maria Kristi Rorin Pandai Boru Simarmata. Alamat Jalan Kemang Timur 12 nomor 8, Sektor Marsada. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberkati anak dan orang tua sehat dan sejahtera. Ketiga, HUT HKBP Kebayoran Baru. Seluruh parhalado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada HKBP Kebayoran Baru yang genap berumur 69 tahun pada tanggal 18 Mei 2020. Bersama ini kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan di minggu ini dari tanggal 31 Mei sampai tanggal 6 Juni 2020. 4. Panjakonon Sintua. Hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2020 di kebaktian bahasa Batak pukul 8 WIB, Sintua Turman Simanjuntak telah diterima menjadi parhalado partohonon di HKBP Kebayoran Baru dan melayani di sektor Saroha. Dimohon kepada seluruh jemaat, terlebih kepada sektor Saroha, untuk dapat menerima dengan sukacita. 5. Aksi sosial Pokja COVID-19 atau Tegar dalam Badai bersama dengan seksi sosial. Hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 11 WIB, gereja kita telah mengadakan pembagian sembako kepada jemaat Seresot Kebayoran, karyawan dan masyarakat sekitar gereja melalui kelompok kerja COVID-19 Tegar dalam Badai bersama dengan seksi sosial sebanyak 253 paket. 6. Warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Kesaksian pujian. Kasih setiamu yang kurasakan
lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, oh Yesus. Kami mengundang jemaat untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 5 dan ayat 6 sambil kita menyerahkan persembahan. Yesus
Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kembali kami datang ke hadirat tahta kasih karunia-Mu, memohon kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, menyertai hati dan pikiran kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat merayakan hari Pentakosta bagi kita. Inilah perayaan yang 2 kali berturut-turut dalam kalender gerejawi HKBP selain Natal dan Paskah, yaitu hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Firman Tuhan ditetapkan bagi kita pada saat ini, yaitu dari kitab nubuatan Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-63, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian saya bacakan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kembali saya bawa gambar ini, gambar 2 jenis binatang, diwakili dengan angka 1 dan angka 2, ya, angka 1 dan angka 2. Tapi sekarang bukan main tebak-tebakan. Saya hanya mau memperlihatkan bahwa di balik angka 1 ini ada gerombolan apa ini? Gerombolan singa. Kita tahu kan, singa itu adalah raja hutan. Dan kalau mereka bergerombol, tidak ada binatang yang berani mendekati mereka. Sebab ketika mereka bergerombol, mereka bisa membunuh siapa saja atau apa saja. Dan dalam gerombolan ini biasanya dipimpin oleh seekor singa jantan yang perkasa. Nah, singa jantan yang perkasa ini jadi pemimpin mereka itu melalui suatu pertarungan hidup mati, mengalahkan singa pemimpin yang lama, sehingga dia bisa menjadi singa pemimpin dalam gerombolan itu. Karena itulah singa-singa pengikut harus menghargai dia, harus menghormati dia. Sehingga kalau mereka selesai berburu, kesempatan pertama untuk memakan buruan itu dipersilahkan kepada yang dipertuan, singa pemimpin. Mereka harus takut pada pemimpin mereka. Sebab apa? Sebab kalau mereka coba-coba berani melawan, mereka akan kalah. Terutama singa muda, ini ada belakang ini singa muda, singa jantan yang muda. Dia nggak berani ini dekat-dekat dengan singa pemimpin. Kenapa? Dia pasti kalah. Jadi dengan kata lain, singa-singa pengikut ini mengikuti singa pemimpin justru bukan dengan rasa hormat, tetapi dengan rasa takut. Mereka harus mengikuti kemana saja singa pemimpin ini pergi. Bahkan
meskipun tempat yang mereka datangi sangat berbahaya. Mereka harus ikut. Kemana singa pemimpin ini pergi? Inilah struktur kepemimpinan dalam organisasi gerombolan singa. Namun gambar yang kedua di sini, Bapak Ibu sekalian, saya memperlihatkan gerombolan semut. Ini dia. Ini semut-semut bergerombol, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bergerak dari satu daun ke daun yang lain. Mereka membuat jembatan hidup. Sehingga begitu mereka tolong-menolong, dari daun yang satu ke daun yang lain, mereka bisa mengatasi hambatan atau jurang pemisah daun-daun itu. Uniknya lagi, dalam organisasi gerombolan semut, tidak ada pemimpin. Seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Ketika dia membandingkan mereka dengan orang pemalas. Dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut-semut itu tahu apa yang harus mereka kerjakan tanpa perintah dari pemimpin. Karena itulah semut-semut tidak pernah takut pada pemimpin. Sekali lagi, karena memang mereka tidak memiliki pemimpin. Tetapi mereka terus bekerja, menghidupi, mencukupi seluruh kebutuhan mereka. Nah sekarang, di mana kita? Apa yang kita suka? Dalam organisasi kepemimpinan singa atau dalam organisasi kepemimpinan semut? Tentu harusnya dua-duanya ya. Sebab bagi kita manusia, kita masih memerlukan pemimpin, tetapi bukan dalam ketakutan. Kita memang harus terus bekerja sama bekerja seperti semut. Dua-duanya kita pakai. Supaya hidup sosial kita, hidup bermasyarakat, hidup organisasi itu berjalan dengan baik. Sekarang lebih daripada itu, kita akan membahas, kita akan merenungkan bagaimana hidup orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang tidak nampak, yang tidak bisa kita lihat. Tetapi harus kita ikuti, harus kita taati. Roh Kudus yang memimpin dan menuntun kehidupan orang Kristen kemanapun dan apapun yang harus dikerjakan. Seperti tema kita pada hari ini, mengingatkan kita juga bahwa roh Tuhan yang menuntun ke tempat perhentian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, naskotbah kita pada hari raya Pentakosta pertama ini adalah bagian dari Mazmur kebangsaan Israel yang menjadi doa pengakuan dan sekaligus juga permohonan Israel di hadapan Tuhan. Yang pertama, mereka berdoa dan mengakui kepemimpinan Tuhan di dalam hidup mereka melalui Musa, hambanya itu. Mereka mengakui bahwa Tuhan telah membawa mereka naik dari laut sampai ke seberang dengan tidak kurang suatu apapun. Padahal ketika mereka serombongan bergerombolan harus menyeberangi sungai Teberau yang Tuhan telah belah sedemikian rupa, mereka harus berjalan dari tengah-tengahnya, itu terdiri dari anak-anak.
ibu-ibu hamil, para gembala dengan ternak gembalaannya. Berarti bisa berjalan lambat. Namun tidak ada satupun di antara mereka, bahkan ternak domba gembalaan mereka, yang mati binasa di tengah laut Teberau itu. Justru musuh mereka, Firaun dan para prajuritnya, yang harus binasa di tengah laut Teberau itu. Yang kedua, mereka berdoa dan mengakui kepemimpinan Tuhan yang telah mencurahkan roh ke dalam hidup mereka, ke dalam hati mereka, untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. 3 perbuatan Tuhan disebutkan di sini, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan. Musa tidak pernah ditinggalkan Tuhan ketika memimpin bangsa Israel itu. Sehingga bangsa itu terus melewati padang gurun dan tentunya dipersiapkan Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Tuhan yang memimpin mereka, yang dikatakan di sini dalam kesaksian sejarah kebangsaan mereka, adalah Tuhan yang telah membelah air dari batu untuk mencukupi kebutuhan minuman mereka selama pengembaraan di padang gurun. Itu di depan mata mereka sendiri. Mereka lihat bagaimana Tuhan menyediakan air minum, bahkan dari Mara dan Meriba. Air yang tadinya pahit bisa diminum, air yang tidak ada dari batu bisa tercurah. Dan perbuatan Tuhan yang ketiga di depan mata mereka, yaitu menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Roh Tuhan, Roh Kudus itulah yang berkuasa di dalam diri mereka untuk tetap taat dan beribadah di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah perjalanan pengembaraan dari suatu kota ke kota, di tengah-tengah padang gurun yang begitu panas, bongkar pasang kemah suci. Roh Kudus itulah yang menguatkan mereka untuk tetap beribadah justru dalam situasi seperti itu. Roh Kudus itu jugalah yang membuat mereka mampu bertahan sepanjang pengembaraan di padang gurun dalam keterbatasan air minum dan juga makanan. Yang ketiga, mereka berdoa dan mengakui kepemimpinan Tuhan yang dengan rohnya segera dan bahkan telah membawa atau menuntun mereka ke tempat perhentian, yaitu tanah perjanjian. Padahal begitu banyak rintangan dan hambatan yang harus mereka lalui, terutama yang datang dari penduduk negeri Kanaan, orang-orang Kanaan itu sendiri. Padahal orang-orang Kanaan terkenal orang yang jago berperang, badannya tinggi besar, dengan teknologi peralatan tempur yang begitu luar biasa pada zaman itu. Dibandingkan dengan orang Israel, sekelompok atau segerombolan bangsa budak dari Mesir, ternyata Tuhan memimpin mereka untuk meraih kemenangan demi kemenangan sampai ke tempat perhentian, negeri perjanjian, tanah Kanaan. Dan Tuhan tetap menyertai mereka sampai mereka menetap di negeri Kanaan itu. Bahkan negeri itu kemudian menjadi milik waris bagi seluruh keturunan Abraham, bangsa Israel. 3 hal inilah yang terus diakui oleh bangsa Israel. Bahkan terus menyadarkan mereka, mengingatkan mereka ketika mereka telah meninggalkan, menjauhi Tuhan. Mereka pertanyakan itu, mana itu yang pernah terjadi?
Tuhan yang memimpin. Di manakah dia? Karena pada zaman Nabi Yesaya, bangsa Israel sudah tidak lagi mau dipimpin oleh Tuhan. Sehingga mereka masuk ke tanah perbudakan, tanah pembuangan. Yang ada hanyalah doa, ratapan, tangis. Ketika mereka meninggalkan Tuhan dan mengalami segala kesusahan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, hari ini adalah hari raya turunnya Roh Kudus atau hari raya Pentakosta yang pertama. Artinya Roh Kudus dicurahkan kepada para pengikut Yesus di hari ke-50, di hari Pentakosta setelah kebangkitannya. Jadi ada jarak 50 hari menurut Alkitab dari kebangkitan sampai tercurahnya Roh Kudus. Itulah sebabnya hari turunnya Roh Kudus juga sering disebut hari Pentakosta. Pentakosta yang pertama ini kita diingatkan untuk tetap percaya bahwa Roh Kuduslah yang menuntun kita ke tempat perhentian yang memang disediakan Tuhan bagi kita setelah melalui berbagai persoalan hidup, berbagai hal yang mungkin saja disebabkan oleh wabah COVID-19 ini. Kita perhatikan istilah menuntun itu sama dengan memimpin. Roh yang dimaksud dalam renungan kita ini adalah Roh Tuhan atau Roh Kudus yang memang dicurahkan, dikaruniakan Tuhan kepada para pengikutnya. Roh Kudus inilah yang memimpin umat Tuhan, orang-orang Kristen sampai saat ini untuk tetap bersaksi dan memberitakan Injil. Roh Kudus itulah yang memimpin hidup kita juga, berpadanan dengan Injil yang telah dan akan kita beritakan. Memang Roh Kudus masih sanggup memberikan karunia-karunia roh. Entah itu karunia bahasa roh, atau karunia bernubuat, atau karunia untuk menyembuhkan secara ajaib. Tapi bukan itu yang utama menjadi tanda seseorang dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3 menasihati bahwa karunia-karunia roh itu tidak ada artinya sama sekali jika orang itu tidak mempunyai kasih dalam hidupnya. Justru kasihlah karunia utama dari Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Kasih itu adalah buah sulung dari buah roh yang tadi telah kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sehingga Paulus berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hidup yang dipimpin oleh roh adalah hidup di dalam kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Allah dapat kita lakukan dan terus kita rasakan ketika kita tetap setia beribadah, meskipun masih di rumah saja. Itulah tanda orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tetap mengasihi Allah, meskipun dalam situasi yang serba terbatas. Kasih kepada sesama dapat juga kita lakukan dan rasakan melalui kepedulian sosial kepada sesama yang terdampak COVID-19 ini.
Dan juga sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan ini, itu adalah kasih kepada sesama. Bahkan taat pada himbauan atau peraturan pemerintah di masa COVID ini pun, yaitu tetap memakai masker, cuci tangan, lalu terus mengukur suhu temperatur, dan jaga jarak di rumah saja. Itu juga menjadi bagian dari kasih kita kepada sesama. Sebab kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita tidak pernah mengasihi diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi sesama? Kita mengasihi sesama dengan cara apa yang bisa kita lakukan. Simple dan sederhana. Karena itu, marilah kita percayakan hidup kita, biarkan Roh Kudus memimpin hidup kita, terutama di masa COVID ini, supaya kita tetap dituntun. Roh itu menuntun kita sampai ke tempat perhentian. Karena kita percaya Roh Kudus itu juga mampu menghentikan virus COVID ini pada waktunya, sehingga kita boleh sampai di tempat perhentian itu. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, sungguh kami bersyukur karena sampai saat ini kami meyakini, memahami, dan terus merasakan pimpinan Roh Tuhan, pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala perpecahan, kebencian, permusuhan. Yang muncul dalam hidup kami dan terus menguasai hidup kami adalah kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Luar biasa, karena kalau semua itu kami lakukan dengan kekuatan diri kami sendiri, itu perkara yang mustahil, tidak mungkin. Tetapi dengan Roh Kudus kami Engkau sanggupkan melakukan banyak perkara, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Roh Kudus itulah juga yang memimpin kami di masa COVID-19 ini untuk terus saling memperhatikan, saling mendoakan dalam kasih dan juga dalam pekerjaan baik. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang secara langsung terdampak COVID, positif menderita COVID, bahkan sampai dengan orang tanpa gejala sekalipun, bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Boleh Engkau kuatkan, boleh Engkau hiburkan, dan terus Engkau pimpin supaya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di surga, padamu kami serahkan Roh Kudus juga memimpin para pemimpin bangsa kami, Presiden dan Bapak Wakil Presiden beserta dengan para menteri dan juga jajarannya, agar mereka menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Kudus, menghasilkan kebijakan, melakukan perbuatan yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kebaikan bagi kami sekalian bangsa Indonesia. Kami juga mendoakan agar Roh Kudus memimpin kehidupan para pemimpin gereja kami, Eporus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, Kepala Departemen Diakonia, bahkan sampai dengan preses di wilayah-wilayah atau distrik, agar mereka sebagai pemimpin tetap mengikuti kepemimpinan Roh Kudus yang akan membawa mereka, kami semua yang dipimpin, sampai ke tempat perhentian. Begitu pula dengan pemimpin gereja kami, Resort Kebayoran ini, Bapak Pendeta Timbul Sitanggang, agar dengan kepemimpinanmu dia boleh memimpin gerejamu ini, resort ini dengan baik,
bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan para pendeta yang ditempatkan di resort ini, juga dengan para situa atau majelis yang ada di tengah-tengah gerejamu ini. Sehingga ketika kami terus sehati sepikir, bekerja sama dan sama-sama bekerja, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, maka gerejamu ini akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama dengan apa yang telah kami lakukan melalui resort ini, melalui Kebayoran Baru ini, pertolongan, pemberian, bantuan sosial, sembako yang telah berjalan beberapa kali di hari-hari yang lalu. Biarlah itu menjadi tanda kepedulian, tanda bagaimana hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Bapa di surga, padamu kami berserah. Biarlah apa yang kami rindukan, apa yang kami pergumulkan itu sungguh terjadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Amin. Kita lanjutkan acara kita bernyanyi dan sekaligus juga mengumpulkan persembahan. Berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami.
Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami, agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hiduplah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kami Parhalado HKBP Seresot Kebayoran menyampaikan selamat Hari Pentakosta. Roh Kudus tercurah dalam hidup kita. Biarkanlah Roh Kudus itu memimpin hidup kita sampai ke tempat perhentian. Salam.